Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Doa saya untuk saudara-saudari sekalian adalah supaya Tuhan senantiasa menjaga, menolong, memelihara kehidupan saudara dan keluarga saudara. Dijauhkan dari virus corona. Proteksi Allah yang Maha Tinggi menyertai kehidupan saudara dan segala aktivitas saudara. Tuhan tetap memberikan perbedaan. Tuhan tetap memberkati kehidupan saudara. Sehingga kehidupan saudara apapun yang saudara lakukan, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Karena ada tangan Tuhan yang bersama-sama kehidupan saudara. Haleluya saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Yang terambil di dalam Mazmur pasal 33. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22, saudara bisa baca kebenaran firman Tuhan itu. Dan tema perenungan firman Tuhan kita pada hari ini adalah mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung ketika kita sudah ada di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jikalau saya dan saudara boleh mengenal siapa yang menciptakan kita. Kita mengenal Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dan pribadi itu telah menjadi pribadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga memberikan kepastian keselamatan kepada kita. Hanya ucapan syukur kita yang harus kita ucapkan kepada Dia. Harus ada kerinduan dari hati kita yang paling dalam untuk senantiasa mengagungkan betapa baiknya Tuhan Allah kita itu, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Hal ini harus kita mengerti sebagai pengikut Tuhan. Kecintaan kita hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita taruh Dia di tempat yang nomor satu di dalam kehidupan kita. Karena terbukti, karena kasih-Nya, Dia rela melakukan yang luar biasa. Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa saudara sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus senantiasa mengagungkan Tuhan? Dia adalah Allah yang berkuasa. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan perkataannya. Maka segala sesuatunya itu jadi. Yang kedua adalah mata Tuhan itu senantiasa tertuju kepada penduduk bumi. Artinya setiap manusia ciptaannya, baik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus maupun yang belum percaya, ada di dalam pantauan Tuhan. Semuanya diperhatikan dengan detail apa yang dilakukan. Bahkan pikiran manusia pun, hati manusia pun diperhatikan oleh Tuhan. Kalau kita memahami, kita menyembah Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah baik kepada kita. Maka seharusnya lah kalau kita ingin mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita harus senantiasa memperhatikan cara hidup kita. Dan alasan berikutnya, kita harus senantiasa mengagungkan Tuhan. Dia adalah pribadi yang bersama-sama dengan kita, Allah yang menyertai. Dialah sumber pertolongan kita. Tentu setiap kita anak-anak Tuhan sudah memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya dan saudara Tuhan izinkan suatu pergumulan permasalahan. Dan ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin saudara sudah pernah mengalami yang namanya jawaban dari sebuah pergumulan. Kita agungkan Dia karena kita benar-benar menyembah Allah yang hidup.
Allah yang menolong pergumulan permasalahan kehidupan kita, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi. Sungguh dahsyat Tuhan Yesus kita. Dan cara untuk mengagungkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita adalah, saudara, bila kita senantiasa memuji-muji Tuhan. Di dalam ayatnya yang pertama, bagaimana kerinduan hati saya dan saudara untuk senantiasa bernyanyi, mengagungkan Dia, menyembah Dia, sebab Dialah Allah yang layak diagungkan dan ditinggikan di muka bumi ini. Yang kedua adalah cara kita mengagungkan Tuhan Yesus Kristus dengan cara bersyukur. Apa yang sedang engkau rasakan saat ini, apa yang kau pakai, apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau nikmati, semua fasilitas yang saudara miliki, bahkan keluarga saudara, mari kita senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan atas kebaikan-kebaikan dan kemurahannya yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Terutama untuk karya Tuhan Yesus di atas kayu salib, pengampunan dosa, pembenaran itu, kepastian keselamatan itu. Banyak orang yang mencari dan tidak tahu. Tetapi kalau saya dan saudara sudah menjadi anak Tuhan dan mengerti bahwa jalan keselamatan ke surga itu pintunya melalui Yesus, maka kita harus senantiasa bersyukur ketika kita ada di dunia ini, boleh mengenal pribadi Dia yang telah memberikan jaminan surga itu kepada saya dan saudara-saudari sekalian. Sudah berapa banyakkah saudara mengucap syukur atas keselamatan, atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Bila kita ingat senantiasa akan karya Tuhan Yesus Kristus, penderitaannya, semuanya itu dilakukan karena cintanya Tuhan Yesus kepada saya dan saudara. Dan cara mengagungkan Tuhan Yesus Kristus adalah, jikalau saya dan saudara benar-benar mengasihi dan jatuh cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus mau menaatin kebenaran firman Tuhan, saudara. Itu adalah tanda atau ukuran standar yang harus dimengerti oleh anak-anak Tuhan. Jikalau kita mengakui Tuhan, mencintai Tuhan, hanya di bibir mulut kita saja, tanpa mau melakukan kebenaran firman Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan patut dipertanyakan, sudah benarkah kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita masih hidup di dalam kedagingan dan tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan tentu ada berkat Tuhan ketika kita senantiasa mengagungkan Tuhan Yesus di dalam segala aspek kehidupan kita. Berkatnya adalah kita merasakan damai, sejahtera, sukacita yang luar biasa, yang tidak bisa dinilai dengan uang. Apa gunanya saudara memiliki harta yang banyak kalau saudara tidak memiliki damai, sejahtera, dan sukacita di dalam hati saudara? Banyak orang di dunia ini, saudara, hartanya berlimpah, mengejar harta terus. Tetapi materi, walaupun sudah begitu banyak, dia tidak menemukan yang namanya sukacita, kebahagiaan itu. Damai, sejahtera, dan sukacita hanya bisa kita dapat ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus dan kita senantiasa melekat dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah pribadi yang layak menerima setiap pujian, hormat, kemuliaan umat manusia. Karena dia adalah pribadi yang sudah menyatakan dirinya menjadi manusia, memberikan nyawanya
untuk membenarkan, untuk menebus kita, dan memberikan kepastian keselamatan hidup kekal. Kiranya perenungan firman Tuhan yang sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini memotivasi kehidupan saudara dan keluarga saudara untuk semakin mengagungkan pribadi Tuhan Yesus Kristus di segala aspek kehidupan yang saudara jalani. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara kerjakan, persembahkanlah itu kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai ibadah saudara di hadapan Tuhan, sehingga kita senantiasa hidup di jalan kebenaran, hidup di jalan firman Tuhan, dan tentu kita akan menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kehidupan saudara di dalam menjalani kehidupan ini untuk senantiasa melekat, menyembah mengagungkan Tuhan Yesus Kristus, hidup terus beriman dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, bersaksi menceritakan betapa dahsyat dan hebatnya Tuhan Yesus Kristus, dan memuliakan Tuhan di segala aspek kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.